Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Marilah kita mulai taklim pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa qulati niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa syuhdillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilu li qalbin dajjali wa hayrati dalilu li qalbin dajjali wa hayrati fa ya rabbi madini bi syirri qulubihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal akhwati muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Sehat Bapak-bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita banyak aset harta karun, dan kita tidak pernah merasa kalau kita diberikan harta karun. Mana harta karunnya? Harta karun diantaranya adalah akal yang sehat. Itu harta karun. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sadar pikiran yang sehat ini adalah aset yang mahal, kita pasti sudah banyak bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ibu-ibu dan bapak-bapak kalau lewat depan ODGJ permisi apa enggak? Ada ODGJ lagi makan pinggir jalan, ibu atau bapak mau lewat, itu permisi apa enggak? Permisi. Permisi. Permisi Pak, gitu ODGJ lagi makan, permisi kan? Ini aja. Katanya UGD palsu itu. Tahu ODGJ itu berantakan rambutnya, bajunya, dia lagi makan, bekas-bekas sampah gitu. Ibu dan bapak lewat, permisi apa enggak? Takut ya, nggak bakal permisi. Kenapa tidak permisi depan lewat di depan orang ODGJ? Karena mungkin kita sudah menganggap walaupun wujudnya manusia, tapi yo orang koyo menungso, karena pikirannya lagi mengalami gangguan. Makanya akal sehat itu nikmat yang luar biasa. Bisanya mikir buat kerja, itu asetnya akal. Bisa nyari duit dengan akal. Bisa menghidupi anak keluarga, itu juga akal. Jadi akal yang sehat ini adalah aset yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah keimanan. Dan yang termahal itu keimanan. Kalau orang sudah tidak punya kepercayaan kepada satu apapun, pasti hidupnya bimbang. Pasti hidupnya bingung kalau nggak punya keyakinan. Sama guru nggak percaya, sama orang tua nggak percaya, sama teman nggak percaya, sama Allah nggak percaya, bingung hidupnya. Ketika dia membutuhkan nasihat, sementara dia tidak percaya kepada siapapun, maka tidak akan pernah ada yang bisa dia cerna dalam kehidupannya, kecuali dia berpikir keras, kemudian mencari terus-menerus jalan keluar dari persoalannya. Banyak orang yang udah nggak percaya apa-apa, namanya skeptis. Apa namanya Bapak Ibu? Skeptis. Udah nggak percaya apa-apa. Alatan, saya udah sholat, udah ibadah, udah doa, hidup begini-begini aja. Gak percaya saya udahlah, mendingan gak ibadah sekalian. Nah itu skeptis tuh. Alah katanya, mau minta nasihat ke kiai-kiai, banyak kiai-kiainya yang gak beres. Mau minta nasihat ke ustaz, banyak ustaz-ustaz yang gak beres. Skeptis tuh. Jadinya gak punya pegangan sama sekali. Udah dia bingung terus sepanjang hidupnya. Dia akan bingung, meskipun dilihat terlihatnya dikuat-kuatin, tetap batinnya rapuh. Kalau nggak punya kepercayaan sama sekali,
batin orang tersebut rapuh, bahkan angel, ya sulit menghadapi kehidupan. Orang yang ateis aja Pak, ateis kan gak percaya Tuhan kata dia, tapi ketika dia sakit, hatinya tuh ngomong, sembuhkan saya, kapan saya sembuh, saya pengen sembuh lagi. Nah itu orang yang ateis, yang gak percaya Tuhan, kemudian hatinya berharap, itu berharap sama siapa? Ketika dia sendirian di kamarnya, di ruang rawat inap, gak ada dokter, gak ada suster, gak ada yang nengok, gak ada apa, dia sendirian, terus hatinya ngomong, kapan saya sembuh, sembuhkan saya. Nah itu ngomong kayak gitu sama siapa dia? Gak ada. Kan saya bilang gak ada dokter, gak ada suster, gak ada yang jagain, sendirian. Dia sedang merasakan kesakitan, lalu di hatinya ngomong, sembuhkan saya, kapan saya sembuh. Itu ngomong di hati. Lalu hatinya itu ngomong dengan siapa aslinya? Nah, pasti setidak percayanya orang kepada Tuhan, di dalam batinnya ada titik Tuhan, pasti ada yang namanya God spot, titik Allah atau titik Tuhan yang ditanam di dalam diri manusia. Makanya nggak ada sebenarnya orang nggak percaya Tuhan karena gengsi aja biasanya, karena gengsi, karena logika yang cacat, karena batin yang tertutup saja. Tapi ketika dia murni balik lagi kepada titik lemahnya, manusia itu pasti percaya dengan adanya Tuhan, dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya teman yang waktu itu saya ceritain sama bapak-bapak ibu-ibu gak percaya Allah, bosan katanya jadi orang ahli ibadah, hidup begini-begini aja udah gak usah ibadah sekalian. Bahkan dia gak percaya adanya Tuhan. Sampai nanya ke saya gini, Allah yang menciptakan kita, apa kita menciptakan Allah? Itu pertanyaannya Pak. Allah yang menciptakan kita, apa kita yang menciptakan Allah? Kalau kata dia, kata teman saya, kitalah yang menciptakan Allah. Oh begitu kata saya, iya. Karena manusia berpikir, lalu orang cerita, oh yang mengadakan alam semesta ini pasti adanya Tuhan, pasti adanya zat atau energi yang besar dibanding alam semesta yang disebut Tuhan. Jadi bukan Tuhan menciptakan kita kata dia, tapi pikiran kita lah mengarang cerita tentang adanya Tuhan. Oh, angin kayak gitu ya. Sudah makanya dibalik-balik Pak. Kita yang diciptakan oleh Allah atau kita yang menciptakan Allah. Kayak gini kata dia, kuntilanak itu nggak ada. Kuntilanak itu nggak ada, tapi diciptakan ceritanya oleh manusia. Sama saja manusia itu menciptakan cerita tentang Tuhan. Kuntilanak itu nggak ada. Nyi Roro Kidul umpama contoh, sampai ada legendanya, ada bukunya, ada aturannya. Kalau ke Pangandaran gak boleh pakai baju segini, gak boleh hari ini, dan itu diceritakan. Lalu ada nggak itu Nyi Roro Kidul umpama contoh? Ternyata nggak ada umpama. Berarti Nyi Roro Kidul itu diciptakan oleh pikiran manusia adanya. Waduh, kata saya udah dalam juga ini filsafatnya. Dalam tapi kurang jerok. Dalam tapi kurang jerok, akhirnya tersesat di dalam pikirannya sendiri. Ya tetap ibu-ibu bapak-bapak, ketika orang berada di titik yang paling rendah, hatinya masih berharap kepada yang namanya Tuhan. Disitulah harusnya percaya dia. Ketika sendirian sakit, hatinya berdoa terus. Gak doa sama siapa? Kan kamu gak percaya Tuhan. Lalu saya desek, demi apa kamu gak percaya Tuhan? Enggak, saya gak percaya. Yang benar, iya saya gak percaya Tuhan. Alah, bohong. Iya saya gak percaya Tuhan. Akhirnya kata saya, demi apa kamu gak percaya Tuhan? Demi Allah saya gak percaya Tuhan. Jangan ya guys. Kenapa tetap bersandar kepada Allah kalau nggak punya Tuhan? Jadi orang pun kalau udah kejepit sebenarnya balik lagi ke titik lemahnya, yaitu Allah yang Maha Kuasa.
orang berada di bawah itu pasti merintih. Yang itu cerita bulan Ramadan lah udah lewat. Kenapa harus dilamarkan? Kenapa harus jauh? Supaya manusia lemah. Dan ketika manusia lemah, itu hatinya terus berharap kepada Allah. Bahkan dengar azan maghrib aja ketika bulan Ramadan senangnya bukan main. Nah sekarang kan biasa-biasa lagi. Dan ketika bulan Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Dengar suara azan maghrib. Nah, sekarang udah balik lagi setelannya biasa-biasa saja. Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam, ketahuilah, anna alamatas sa'adati, sesungguhnya ciri-ciri kebahagiaan. Jadi tema pada malam hari ini adalah ciri-ciri kebahagiaan. Versi kitab Durratun Nasihin. Jadi saya temanya tentang hati terus. Nah, mau bagiannya udah. Pernah beberapa bulan yang lalu saya bilang, Ibu, Bapak, apa syaratnya bahagia? Syaratnya bahagia cuma satu. Apa syaratnya? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pengen bahagia, caranya cuma satu. Apa itu? Berbahagialah. Itu doang. Sehat, bahagialah. Punya duit, bahagialah. Gak punya duit, bahagialah. Udah bahagia. Gak ada yang lain. Tapi di kitab ini ada 11. Ilam anna alamatas sa'adati inda asyrata khuslatan. Ketahuilah bahwasanya ciri-ciri orang bahagia ada 11. Tapi saya yakin gak bakal nyampe 11. Biarin diawet-awet. Satu juga lumayan. Berarti kalau ada 11 bisa buat setahun. Satu sebulan ya. Makanya ngaji di Bekasi mah gak ngatamin kitab juga udah panjang waktunya. Nggak harus hatam, setengah lembar aja nggak ada, ini 11 cuma segini. Tapi kan ya orang tidak dibaca semuanya karena ngajinya ya orang hancanya berkesinambungan. Jadi tematik aja, tematik. Nanti bikinnya paling purba, nanti yang dibilang kapan nyampe bab ijarahnya, bab sewa menyewanya, kapan nyampe bab jual belinya, kapan nyampe bab ijon, kapan nyampe bab musakoh siraman bersama, kapan nyampe bab koperasi, kapan nyampe bab pegadaiannya. Oh belum nyampe. Pokoknya itu ya balik lagi ke zakat, ntar balik lagi ke puasa, balik lagi ke Idul Fitri. Jadi muamalahnya gak kena. Tapi kalau memang diminta temanya sih kena. Mama kayaknya minta, kan tolong dong bahas tentang jual beli online, umpama contoh. Jadi sampai kan ke Ustaz tingginya. Saya dipandai kalau di sini ya. Ustaz Pandi nanti sampai diminta muamalah kudu paham. Tapi kalau dekat-dekat begini biasanya temanya kurban begini ya. Temanya kurban. Oke. Ada 11. Ciri-ciri bahagia yang pertama apa? Ihdaha utawi kaping pertama nih. Iku ayakuna arep yetono sapa wong iku jahidan wong kang juhud di dunia ing dalam dunia waraqiban lan wong kang demen fil akhirati ing dalam akhirat. Ciri-ciri orang bahagia yang pertama adalah juhud kepada dunia. Juhud itu apa Pak Ustaz? Juhud itu tidak ada hubungannya dengan peci miring. Juhud tidak ada hubungannya dengan sarung yang sudah melinting. Zuhud itu tidak ada hubungannya dengan baju yang compang-camping, enggak ada. Juhud itu tidak ada hubungannya dengan melarat. Juhud
itu adalah terlepasnya hati seseorang dari ketergantungan yang akut kepada dunia. Jadi hatinya ngelos aja masalah dunia mah. Katanya minyak 2 liter minyak goreng udah 44.000. Tadinya 21.000, sekarang 44.000. 47 malahan. Allah. Yang bagus 47. Tadinya 21.000. Plastik yang tadinya 10.000 jadi 18.000. Kemudian ada tuh namanya selai-selai yang tadinya yang 500 gram itu 270, sekarang yang 250 gram yang harganya 250. Naik kabeh, tapi orang juhud tetap tenang. Harga naik, rapopo. Bensin naik, rapopo. Kenapa? Karena orang juhud tidak terikat dengan urusan dunia yang terlalu rumit. Sederhana. Selama Allah bersifatan dengan Ar-Razzaq, selama Allah bersifatan dengan Al-Fattah, selama Allah bersifatan dengan Al-Ghani, selama Allah bersifatan dengan Al-Mughni, maka seorang hamba Allah tidak akan takut tidak cukup. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya yang maha mencukupkan. Kitanya aja suka liar, yang suka pusing. Oh naik semua, udah. Daripada puyeng, mendingan doa, wiridan, sholat tahajud kepada Allah. Ya Allah, boleh harga naik, itu mungkin bagian takdir yang tidak bisa aku kendalikan, dan itu sudah menjadi kepastian Engkau. Tapi ya Rabb, aku pun yakin Engkau yang akan mencukupi dan memberikan rizki. Jadi tenang. Orang juhud ini mau bensin belum naik aja pas waktu April tuh tanggal 31 April katanya mau naik ya Mei apa Maret ya, tanggal 31 Maret itu bakal naik, tanggal 1 Aprilnya orang antri udah di pom bensin. Oh pas itu saya lagi di Bogor. Pas lagi di Bogor bensin saya udah ngedip, mau isi bensin di semua pom bensin, ngantri yang bukan main. Kata saya kenapa pada ngantri begini, kalau ternyata ada isu bahwa bensinnya bakal naik. Ternyata plek besoknya belum naik. Yang udah naik mas sekarang bensin itu apa tuh namanya? Yang dek Pertamina Dek itu 27.900. Tetangga saya punya mobil solar, pakainya itu 28.000 per liter, dan itu per liternya hanya menjangkau 8 kilo. Jadi kalau umpama nih Pak, dia mau ke sini ke Gerahan dari Green Jalan kan ada 5 kilo tuh. 5 kilo udah setengah liter, balik lagi ke sono 1 liter habis, bahkan 1 liter setengah. Berarti berapa? 28.000 bolak-balik ke sini bensinnya 28.000. Tapi ya tetangga saya didiamin aja mobilnya, dia katanya nunggu turun lagi. Udah orang juhud itu tidak akan gentar dengan urusan dunia. Udah Allah yang rezeki, Allah sing jamin, Allah sing nyugihaken, Allah sing nyukupaken, wis aman. Orang bakal khawatir. Kenceng no sujud, kenceng no dungo, kenceng no tirakat. Insyaallah hidup kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang zaman dulu enggak putus baca surat Waqiah. Ya Pak, ya Bu ya. Surat apa Bu? Waqiah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang istiqomah baca surat Al-Waqiah pada asar, maka tidak akan pernah jatuh ke dalam titik kemiskinan. Kenapa? Istiqomah tuh baca surat Al-Waqiah. Padahal isinya tentang kiamat. Tapi apa hubungannya dengan kemelaratan? Apa hubungannya dengan kemiskinan? Padahal isinya tentang kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hadhiba khafidatun rafi'ah.
kata Nabi, siapa yang istiqomah baca itu sepanjang hidupnya gak bakal jatuh ke titik kemiskinan. Orang bakal uripe kekurang. Mesti walaupun gak lebih, ngepas lah minimal. Punya duit 1 M, ngepas lah. Ya ngepas. Punya duit 20 miliar, ya ngepas ya. Gak nyampe kekurang. Nah jadi yang pertama, orang yang bahagia adalah orang yang zuhud, yang tidak terlalu lengket hatinya, yang tidak terlalu nempel perasaannya dengan perkara-perkara dunia. Zaman sekarang apa aja bisa dilihat Bapak Ibu, barang-barang mewah itu bikin kita gemetar. Apa gemetar Bu? Pengen. Pengen. Scroll, ada jam tangan harga 70 juta. Tapi megang duit cuma 150.000. Coba gimana nih? Nah lihat jam tangan harganya 70 juta, megang duit cuma 150.000. Itu kalau orang udah kena dengan perkara dunia, itu gelap belum kan? Duh, mana bagus lagi jamnya, ini gimana cara belinya, ini duit cuma dasar terus tersiksa oleh keinginan dunia. Nah ini ya, bagaimana supaya orang bisa ke titik zuhud? Nah tadi kan ciri orang bahagia pertama zuhud. Nah tapi ada jalannya untuk menuju zuhud. Gimana supaya orang itu zuhud, supaya tidak lengket dengan dunia hatinya? Yang pertama, don't compare yourself to other. Wah, bahasa Inggris nih. Ada kapalin saya nih. Ya, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kuncinya. Ya, si Anu mah udah punya itu. Ya, si Anu mah udah nyampe situ. Jabatannya udah tinggi. Oh, gak usah. Tidak usah membandingkan nikmat diri kita dengan nikmat orang lain. Ya Bu, Pak. Jangankan dengan tetangga kita, jangankan dengan teman-teman kita, adik kakak saja rezekinya beda. Betul apa enggak? Betul. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya adik? Punya kakak? Sama enggak rezekinya? Beda. Ada yang mungkin adiknya lebih kaya, ada mungkin kakaknya mah dari Banda subuh udah keluar rumah, dorong-dorong dagangan, pulang jam 10 malam, duitnya cuma pegang 35.000. Adiknya kerjanya di ruang ber-AC, bajunya rapi, kerjaannya cuma telepon doang. Pak, kita lagi butuh proyek ini Pak. Oh oke, siap. Mau berapa luasnya yang dipasang listriknya? Ada sekitar 2 hektar Pak. Kami ada harus dipasang panel listrik sekian jumlahnya. Oke, saya hitungkan Pak. Dihitung, PO-nya keluar, kemudian invoice keluar. Berapa jumlahnya Pak? Ya cuma 2 hektar Pak, panelnya cukup sekian titik Pak, dan membutuhkan biaya cuma 3 miliar doang. Oke Pak, siap, saya DP 1 miliar, cuma telepon doang Pak. Kakaknya udah keringat segede-gede jagung. Adik kakak saja rezekinya beda, apalagi dengan tetangga, apalagi dengan teman, apalagi dengan sahabat, pasti beda. Maka jangan pernah membandingkan nikmat diri kita dengan nikmat orang lain. Kalau kita sudah sering membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain, maka rasa syukurnya akan dicabut oleh Allah, diganti dengan kufur nikmat. Ya Allah. Yang kufur nikmat angin itu enak apa? Lihat loh, bini orang mama kalau malam tuh dandan, jadi laki pulang kerja tuh seneng nyawangnya. Mama pulang kerja, muka cemerlangan, badan bau belum mandi, jangan dibandingin Pak. Itu udah istri terbaik yang Allah berikan kepada Bapak. Begitupun ibu-ibu, jangan bandingin suaminya Pak. Loan laki nih wong iku wis duwe mobil,
Podo-podo PNS, golongannya podo, tapi wis duwe mobil loro, bapak mangkat kerja cuma nganggo motor. Nganggo sepeda motor, lihat tetangga golongannya sama, PNS juga, bapak gak punya apa-apa. Jangan dibandingkan suaminya dengan suami orang lain, karena itu udah jatah ibu dari Allah yang terbaik. Pokoknya apa? Apa yang kita makan hari ini adalah menu yang terbaik dari Allah untuk kita. Suami kita hari ini adalah suami yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Istri kita hari ini adalah istri yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Semua anggaplah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan gede rasa syukur. Kalau sudah gede rasa syukurnya, maka kebahagiaannya akan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Jadi satu, orang yang mau meniti kejuhudan, don't compare yourself to other. Jangan bandingkan nikmatmu atau dirimu dengan diri orang lain. Jangan sering banding-banding diri. Nanti lama-lama gak bersyukur. Yang kedua, karena waktunya belum isya, baru satu dia belum isya kan ya? Jam berapa Pak Isya Pak? 5, 6. 5.6, habis tinggal 10 menit lagi lah, 13 menit. Apa yang kedua? Jalan untuk menuju zuhud. Yang kedua adalah tidak harus validasi. Apa validasi itu? Validasi itu pengakuan. Kalau berbuat baik pengennya diakuin. Kalau sudah beramal pengennya dihormatin, dibilang terima kasih, gak usah. Saya pernah berada di titik itu. Dan bahkan teman saya mengatakan waktu itu ngopi bareng, katanya, Gus, saya kecewa dengan orang itu. Kenapa? Saya udah bantu dari awal sampai dia jadi, saya sampai promosikan kemana-mana, tapi dia pernah matur suwun, bahkan dia injek saya. Terus kata dia, kata teman saya sambil ngopi tuh di kafe mana tuh, Sarjana, warkop Sarjana di dekat desa Mangunjaya. Dia ngomong sampai begini, saya capek jadi orang baik Gus. Apa saya mendingan jadi orang jahat aja ya? Orang jahat itu kenapa selalu menang di dunia ini? Dia tuh niatnya licik, tapi bisa etiknya kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya sama dia. Woi, kata saya, antum kalau udah berbuat baik jangan sampai keluar perasaan capek jadi orang baik. Ini bukunya ada. Woi, sekalian promosi itu jadinya. Alhamdulillah wa syukurillah, saya nulis buku, udah selesai ini buku saya kedua. Ya, namanya judulnya Pelan-pelan Pulang dari Luka, Lelah dan Semua yang Belum Selesai. Ini ada di sini judulnya Capek Jadi Orang Baik di buku saya ini. Kenapa sih orang bisa capek jadi orang baik? Mungkin salah ekspektasi, salah berharap. Kalau kita selalu berharap kepada manusia, pasti kita akan sering kecewa. Betul apa enggak? Iyalah, manusia punya apa sih? Ngomong terima kasih aja manusia kadang-kadang lemah, gak mampu ngomong terima kasih. Yang namanya manusia tuh. Makanya ucapkan dalam hati, wa kafa billahi syahida. Cukup bagiku hanya Allah yang menjadi saksi. Toh nanti di akhirat yang memberikan kita pahala bukan tetangga kita. Toh nanti di akhirat yang memberikan surga bukan teman kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sudah di titik sadar itu, maka tidak akan haus dengan validasi, dengan pengakuan orang lain. Berbuat baik, diabaikan. Gak apa-apa. Plong hatinya bahagia. Gak bakal ribet. Udah, amal saya udah dicatat oleh Allah dan saya tidak akan pernah menagih pahala kepada orang itu. Saya hanya menagih pahala kepada Allah. Allah ridho. Terus buatan ini. Insya Allah. Maka di sini saya tulis tuh dari kisah-kisah banyak ini. Karena saya ngajar anak-anak muda yang suka pada galau dan saya menangani pasien-pasien galau juga. Di antaranya 12 bab yang ada di buku ini itu tentang jalan mengenal diri sendiri. Di sini ada 12 bab. Di antaranya overthinking,
kebanyakan pikiran, membuat pikirannya gampang stres. Di sini ada obatnya, ya ada cara mengobatinya dan langsung praktek di situ, tulis sendiri. Jadi dengan menggunakan apa pengobatannya? Menggunakan terapi kognitif. Nah, terapi kognitif itu apa? Tadinya pikiran yang muncang-mencong dilurusin dengan ibu isi pertanyaan yang ada di sini. Setiap babnya ada terapinya. Orang overthinking terapinya ada di sini. Orang ada di persimpangan bingung mulu hidupnya mau jadi apa, mau kemana, ada di situ obatnya. Jadi saya formulakan buku ini menjadi sebuah gate, menjadi sebuah penuntun untuk menuju diri sendiri. Alhamdulillah beres juga nih buku ya. Walaupun prosesnya agak lumayan, saya baca ulang lagi, saya pikirin lagi, saya baca, saya ramu, dan orang baca ini saya jamin kalau orangnya niat banget gak nyampe 7 jam khatam ini bukunya. Gak nyampe 7 jam beres bukunya. Karena apa? Saya pakai teknik scrolling mode. Jadi di sini ibu nggak panjang-panjang tuh, gitu enggak. Ibu slide pindah, udah kayak nonton HP. Jadi otak kita nggak capek bacanya. Jadi saya bikin pola begitu, insya Allah ya. Maka saya informasikan kepada jamaah Al-Muhajirin juga bahwa buku ini telah selesai untuk terapi. Yang pertama apa tadi Pak? Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Yang kedua jangan haus validasi. Makin banyak kita pengen diakui orang, makin banyak kecewa kita kepada orang lain. Dan kata sahabat Ali, berharap kepada manusia sama saja kita menjerumuskan diri kita ke dalam kekecewaan yang abadi. Itu kata sahabat Ali. Karena manusia nggak punya apa-apa. Ngomong terima kasih aja kadang-kadang susah manusia itu. Maka janganlah terlalu berharap kepada manusia. Di matur suwunin di monggo, boten matur suwun di boten nopo. Itu ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga supaya kita bisa juhud, tidak terlalu melekat dengan dunia, maka yang ketiganya jangan kepo. Jangan kepo sama hidup orang. Pengen tahu tapi bukan pengen nolong. Cuman pengen muas-muasin kehidupan orang lain. Kenapa sih dia bisa bangkrut kayak gitu usahanya? Nanya sama orang. Begitu diceritakan, hatinya merasa puas. Kata gue juga apa? Pasti bangkrut dia mah. Di hatinya malah muas itu motor-motorin hati, gak bakal bisa jadi orang juhud kayak gitu. Maka orang juhud itu gak kepoan dengan urusan orang lain. Kenapa sih kemarin kayaknya di Facebook di status WA mesra banget sama istrinya, kok sekarang udah pisah? Kenapa ya? Orang usaha apa yang ngerti urusan orang ibu? Kalau ibu ada bapak atau pengen ngerti urusan orang lain, tapi dalam bingkai mendoakan atau menolong. Kalau nggak ada niat menolong, tidak ada niat mendoakan, nggak usah kepo, nggak usah pengen tahu. Karena orang yang pengen tahu itu kadang-kadang julid doang. Dimotivasi dengan apa? Pengen tahunya apakah pengen mendoakan kah? Apakah pengen nolong kah? Itu motivasinya apa? Tapi kalau kita pengen tahu siapa tahu bisa nolong, pengen tahu siapa tahu bisa mendoakan, nggak apa-apa pengen tahu juga, karena motivasinya pengen menolong atau pengen mendoakan. Kepo itu tapi rata-rata dorongannya bukan itu, dorongannya cuma pengen tahu, habis tahu kita puas-puasin. Kita syukurin orang yang lagi kena musibah. Walinya itu bilang kotor tuh hati kalau kayak gitu terus. Yang keempat supaya jalan kita juhud qanaah. Apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Cara bodoh apa Pak? Naimo pandum. Jadi orang qanaah itu bukan berarti gak mau maju. Udahlah saya mah dagangnya begini aja nggak apa-apa. Udahlah rumah saya mau begini aja. Bukan begitu. Hatinya menerima dengan nikmat hari ini, tapi pikirannya ingin maju usahanya, ingin maju ilmunya, ingin maju, ingin naik jabatannya. Gak apa-apa pikirannya pengen, tapi hatinya tetap lapang dada, tetap menerima apa adanya. Itu qanaah. Bukan qanaah itu wis semua dewa alhamdulillah, kalau kerja sing penting iso ngopi. Nah ini bukan qanaah, males ini namanya. Jadi
Jadi jangan artikan qanaah itu malah pasrah bongkoan. Apa pasrah bongkoan? Pasrah yang gak ngelakuin apa. Tapi qanaah itu memang boleh berencana, boleh memiliki planning, boleh berprogram, tapi hatinya tidak pernah menjadi ribet gara-gara programnya. Hatinya tidak pernah jadi terdistraksi, jadi terganggu gara-gara punya keinginan. Tetap hatinya legowo, hatinya tenang, hatinya damai walaupun banyak keinginan. Itu tetap dikatakan qanaah. Yang repot itu banyak keinginan sampai tidak bisa tidur, itu namanya nggak qanaah, malah insomnia. Orang insomnia tuh kayaknya udah isya ya, 3 menit lagi ya. Nah jadi yang 11 itu baru 1. Ya kan lumayan, besok nomor 2 gitu ya, bulan depan nomor 3, jadi setahun ini cukup segini. Cukup ngaji tuh. Jadi ini ada 11 ciri orang bahagia. Hari ini baru 1. Apa katanya Bapak Ibu tadi? Yang pertama Jud ada jalannya, gimana jalannya? Jangan bandingin kita dengan orang lain. Cukup gak usah dibandingin. Yang kedua apa? Tidak harus validasi. Nggak pengen pengakuan dari orang lain. Cukup mencari validasi, sudahlah, bukan wayahnya. Yang ketiga apa? Kepo. Yang ketiga jangan kepo. Yang keempat apa? Qanaah. Menerima apa adanya. Juhud tuh hatinya tenang, bahagia, longsong hatinya, nggak ada unek-unek apa-apa, nggak ada iri, nggak ada hasud, nggak ada dengki, bebas hatinya, longsong hatinya. Itu apa namanya? Bahagia. Wes itu saja, barangkali ada yang bertanya. Mau silakan ibu-ibu kalau bertanya. Ada waktu 2 menit kan ya. 57 kalau 4. 56. 2 menit lagi lah. Ya, silakan barangkali ada yang bertanya, monggo. Longsong itu bahasa Sunda. Hatinya lega. Enggak ada yang bertanya? Ya sudah, kalau tidak ada, silakan monggo Pak. Tema yang lain. Nggih, no Pak. Kalau bisa dijawab, kalau enggak ya PR. Sholat. Iya. Ada jemaah yang ketinggalan saat jemaah yang lama itu kan tak yang akhir. Yang makmumnya kan yang ketinggalan masih kurang 1 atau 2 rakaat. Itu saat rakaat terakhir itu tahiyat akhir itu untuk yang pertama kan tadi kan silakan kakinya. Kalau yang ketinggalan itu disilakan atau untuk duduk yang benar. Kaki. Ya, bisa tahiyat akhir. Oh, jadi gini, kalau ada masbuk, saya jawab ya, itu masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ada imam udah tahiyat akhir. Ya. Duduknya bagaimana nih? Si makmum kan baru tahiyat awal. Ya, si makmum baru tahiyat awal. Duduknya itu iftirash. Iftirash itu apa? Gawe lemeknya pakai telapak kaki. Berarti kan masih pantatnya masih naik di atas telapak kaki. Walaupun imam sudah tawaruk itu bokongnya mesti ditempelno karo lantai, itu namanya tawaruk. Kalau iftiros gawe lemek karo dampal sikil, itu jenenge iftiros. Jadi si makmum yang ketinggalan mah iftiros, walaupun imamnya tawaruk. Nah nanti pas rakaat keduanya iftiros lagi dia, nanti pas rakaat terakhir baru dia tawaruk. Gitu ya Bapak paham ya? Jadi si makmum tetap duduknya seperti dia tahiyat kedua, walaupun imam tahiyat akhir. Paham ya? Nah, caranya seperti itu. Ya cukup mungkin ya. Karena sudah berisya, sudah waktu isya, semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semuanya. Amin. Kalau ada yang mau memiliki bukunya, monggo ya. Kalau tidak ada ya nanti saya bawa kembali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha